Amin. Saudara siap terima firman Tuhan? Tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam hari ini. Malam hari ini saya akan mengajar saudara. Saya akan mengajar saudara dan saya minta Bapak Ibu, saya bilang ngajar, benar-benar saya ngajar Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu terima firman ini baik-baik. Bila perlu Bapak Ibu catat, ya nanti akan dirilis di YouTube juga, Bapak Ibu bisa dengar ulang. Tapi malam ini saya ingin mengajar Bapak Ibu, sehingga kita tidak kalah dengan situasi, kita tidak kalah dengan perasaan kita tidak kalah dengan keadaan yang membuat, dan seperti doa saya tadi, membuat iman orang Kristen menjadi ciut, membuat iman orang Kristen menjadi lemah, sehingga akhirnya kita kalah dengan keadaan. Tapi saya percaya bahwa kita ada di musim ini, tidak ada yang kebetulan. Bahkan anak-anak kita yang lahir di musim ini, tidak ada yang kebetulan. Satu hal yang saya mau katakan kepada umat Tuhan, jangan ajarkan ketakutan kepada anak-anak kita, jangan ajarkan ketakutan kepada teman-teman kita, jangan bicarakan ketakutan kepada siapapun, karena itu bukan gaya hidup Tuhan. Tulis di kolom komentar. Jangan bicarakan ketakutan kepada anak-anak saya. Jangan bicarakan ketakutan kepada teman-teman saya, kepada suami saya, kepada istri saya, kepada rekan-rekan saya. Karena itu bukan yang Tuhan mau. Kita ada di musim ini, kita ada di situasi ini. Kita sudah ditentukan Tuhan, dan Tuhan tahu kita kuat. Tuhan tahu kita pasti bisa melewatinya. Tuhan tahu kita akan menang di atas musim ini, dan menjadi lebih daripada pemenang. Karena itu Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan malam ini, saya tahu bahwa Bapak Ibu adalah para pemenang yang ditentukan Tuhan malam ini untuk mendengarkan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Malam ini sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengatasi rasa cemas. Mengatasi rasa cemas. Coba kita lihat dulu satu firman Tuhan, 2 Korintus 2 ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini lalu kita pergi lebih dalam. Dua Korintus 2 ayat 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Rasul Paulus, ini tulisan Rasul Paulus di kota Korintus, kemudian dia kirim kepada jemaat di Korintus untuk menanyakan salah satu anak rohaninya bernama Titus. Ketika itu Rasul Paulus tiba di kota Troas, ya hatinya tuh merasa tidak tenang karena tidak menjumpai Titus, salah satu muridnya yang sudah tiba lebih dahulu di sana untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu perhatikan dalam bahasa aslinya, tidak tenang di sini memiliki arti, ya kata tidak tenang dari bahasa Yunani dipakai kata anesis. Anesis itu artinya tidak rileks, tidak santai. Dari kata anesis ini, Rasul Paulus merasa tidak tenang, dia tidak rileks, dia tidak santai. Dia tidak merasa santai. Ya. Nah, saya percaya bahwa setiap manusia seberapapun hebat, seberapapun dia pintar, seberapapun dia diurapi, bisa saja merasa cemas oleh kondisi-kondisi tertentu. Ada yang cemas karena harta. Coba lihat Amsal 15 ayat yang ke-16. Ada yang merasa cemas karena harta. Beberapa ayat dalam Alkitab, saya tunjukkan kepada saudara, ya lebih dari satu ayat, lebih dari 2 ayat. 1-2 ayat saja, satu perkara sudah jadi sah. Satu perkataan firman aja itu mencreate, mencipta. Amsal 15 ayat 16. Ada yang cemas karena harta. Coba ditunjukkan. Amsal 15 ayat yang ke-16 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada
banyak harta dengan disertai kecemasan. Ulangi ya, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Yang paling masuk akal adalah begini, banyak barang tanpa kecemasan, tolong tetap ditunjukkan ayatnya. Yang paling masuk akal adalah punya banyak barang, punya banyak harta, tapi tidak merasa cemas. Tapi Alkitab memberikan kepada kita sebuah pilihan. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Ternyata orang yang paling cemas menurut Amsal ini ditulis oleh orang yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi. Salomo berkata bahwa ketika hartanya tambah banyak, bukan tambah damai, tapi tambah disertai kecemasan. Wow. Bagaimana mengatakan itu? Saya percaya kita nggak akan mau menjadi miskin. Nggak mau untuk saudara dan saya pas-pasan. Ini menyangkut bagaimana reaksi dan sikap hati saudara. Ada yang cemas karena merasa menyesal dalam memutuskan suatu kebijakan. Contoh, Raja Ahasiweros dalam Daniel pasal yang kelima ayat 9. Multimedia tolong bantu saya dengan cepat. Daniel pasal 5 ayat 9. Daniel pasal 5 ayat 9 berkata, sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Ya, sangat cemas hati raja. Kenapa? Menyesal dalam memutuskan suatu kebijakan. Belshazzar ini adalah anak daripada Nebukadnezar. Dia mengambil seluruh cawan bait suci, lalu pesta dengan para gundiknya, para pejabat-pejabatnya, minum anggur dari cawan-cawan yang dikuduskan dalam bait suci. Dan tiba-tiba ada jari yang menuliskan di dinding mene-mene tekel farsin, yang artinya Tuhanku ditimbang malam ini dan ternyata ringan. Dan Tuhan telah memutuskan untuk mengambil takhta Tuhan, yaitu Belshazzar dalam hal ini, dikenakan kepada yang lain. Ada yang cemas karena merasa menyesal dan memutuskan suatu kebijakan. Anda pernah alami itu? Anda putuskan sesuatu, dan ketika itu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi saudara, maka itu membuat saudara dan saya cemas. Sehebat apapun saudara dan saya, kita pernah alami ini. Ada yang cemas karena kehilangan sesuatu, atau keluarga. Lukas pasal 2 ayat yang ke-48. Lukas pasal 2 ayat yang ke-48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Tuhan Yesus ketika pergi ke Bethlehem, dia terlepas daripada Maria dan Yusuf, dan mereka mencari dia selama 3 hari, membuat ibu dan bapaknya menjadi cemas karena anak ini. Kehilangan sesuatu. Anda kehilangan harta, Anda kehilangan kedudukan, Anda kehilangan posisi, Anda bisa cemas. Anda kehilangan pekerjaan, Anda juga bisa cemas. Ini kehilangan anak, padahal nanti ketemu. Tapi kecemasan bisa datang. Bahkan ada yang merasa cemas karena takut dibunuh. Seperti Abraham, Kejadian pasal 26, ayat yang ke-7. Ada beberapa ayat yang saya tunjukkan kepada saudara. Tadi saya katakan bahwa lebih daripada 1-2 ayat berbicara tentang orang-orang yang hebat pun mereka merasa cemas. Kejadian 26 ayat yang ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya.
Abraham merasa cemas karena takut dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu. Dan berkata bahwa istrinya itu saudaranya. Dan siap saja istrinya diambil oleh Raja Ahimelek. Bapak Ibu perhatikan kecemasan datang kepada siapa saja termasuk orang yang disebut dengan orang Bapa segala orang beriman. Bahkan dalam Lukas 12 ayat 29, banyak orang yang cemas karena kesulitan hidup. Kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam keuangan, kesulitan di dalam ekonominya, kesulitan yang terjadi karena pandemi COVID-19. Orang menjadi cemas. Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Lukas 12, 29. Dan janganlah cemas hatimu. Cemas karena kesulitan hidup. Hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang cemas dengan hidupnya. Karena makan, karena minum, hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan. Kalau kita baca Lukas 12 ini, makanya temanya jangan khawatir. Jangan cemas hatimu. Jangan izinkan kecemasan menguasai kita. Bapak Ibu, saya tunjukkan kepada saudara tadi 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 ayat. Masih banyak alasan yang menyebabkan saudara dan saya merasa cemas dan khawatir. Hari-hari ini ada yang cemas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apa yang paling banyak saudara bicarakan? Malam ini, saya mau Bapak Ibu dan saya memproklamirkan berhenti berbicara tentang COVID-19 yang membuat Anda cemas. Tapi mari berbicara tentang firman Tuhan. Bukan berarti bahwa kita menganggap remeh COVID-19 ini. Ada kalanya ini datang supaya kita benar-benar menjadi sebuah gereja yang pure, yang murni. Ada kalanya pandemi ini datang juga untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi intinya Tuhan tidak mau umat Allah menjadi cemas dengan situasi ini. Sama dengan Rasul Paulus, dia merasa tidak tenang, amnesis. Dia merasa tidak tenang dan khawatir saat Titus tidak dapat ditemui. Karena apa? Paulus khawatir tentang pelayanan Titus dalam memberitakan Injil. Mungkin kekhawatiran Paulus, kecemasan Paulus, dia berpikir jangan-jangan Titus melayani firman Tuhan dengan motivasi yang tidak baik, yaitu motivasi untuk mencari keuntungan. Atau motivasi untuk menjadi terkenal. Semua orang punya alasan untuk cemas. Tapi kecemasan itu tidak Alkitabiah. Amin. Kecemasan itu adalah bagian daripada spirit of every, roh ketakutan yang akan membuat saudara dan saya kehilangan iman atau mematikan iman saudara. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saya mencoba melihat beberapa tulisan dan beberapa buku. Dunia memiliki banyak strategi untuk mengatasi kecemasan. Seperti beberapa hal yang disampaikan oleh seorang ahli di bawah ini. Yang pertama dikatakan begini, untuk mengatasi kecemasan, maka kenali materi yang dicemaskan. Kita cemas dengan apa? Cemas dengan harta, cemas dengan kesehatan, cemas dengan pandemi COVID-19, cemas dengan keuangan, cemas dengan masa depan anak-anak kita. Kenali, ya, materi yang dicemaskan. Yang kedua, ketika itu, ini menurut ahli ya, apa yang dikatakan oleh orang dunia, mulai berpikir positif. Yang ketiga, menurut ahli ini berkata, mulai percaya diri. Dan yang keempat, all is well. Wow, kenali materi yang dicemaskan, berpikir positif, percaya diri, dan yang keempat, all is well. Ini strategi dari yang ditawarkan oleh orang dunia untuk mengatasi kecemasan. Jika strategi dunia saja bisa berkata all is well, wow, semua baik. Haleluya. Saya percaya
Alkitab juga ajarkan bagaimana kita mengatasi kecemasan. Kalau strategi dunia, kalau ahli dunia berkata begini, all is well. Alkitab berkata lebih daripada itu. Saudara akan mengalami yang namanya good success. Saudara akan mengalami yang namanya prosper, abundantly. Abundantly bukan cuma uang, abundantly di dalam kesehatan saudara, abundantly di dalam semua yang Anda dan saya kerjakan. Damai sejahteramu melimpah ruah. Wow. Apa yang Alkitab ajarkan dalam mengatasi kecemasan? Yang pertama, percaya akan rancangan Tuhan. Katakan, saya percaya akan rancangan Tuhan. Amin, 5 juta triliun kali. Tulis Bapak Ibu. Saya percaya akan rancangan Tuhan. Haleluya. Percaya akan rancangan Tuhan akan membuat saudara dan saya terprotek oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak merancang kejahatan kepada kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayat yang terkenal ini, harusnya Bapak Ibu taruh dalam hati kita untuk bisa mengatasi rasa cemas. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Luther. Ganti nama kamu dengan nama saudara. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh, bukan setengah harapan, bukan 1/16 harapan, bukan 3/4 harapan, tapi yang penuh harapan. Wow. Berarti dari sisi Tuhan, tidak ada rancangan kecelakaan. Termasuk rancangan untuk membuat saudara dan saya hancur, membuat saudara dan saya menderita, tidak ada. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya. Ini dulu, bold ini Bapak Ibu. Bagi semua orang yang percaya. Orang percaya pun dibagi dalam 3 kategori. Yang tidak percaya, kurang percaya, percaya. Bapak Ibu boleh KTP-nya Kristen, tapi belum tentu Bapak Ibu orang percaya. Karena mungkin lahir Kristen. Karena orang tua Kristen, tapi belum tentu Bapak Ibu orang percaya. Atau Bapak Ibu sudah percaya, tapi tidak percaya sepenuhnya, sebagian percaya. Bapak Ibu percaya itu karena lihat, karena keadaanku baik, gua percaya. Tapi ketika gua tidak baik, gua nggak percaya. Itu namanya kurang percaya. Yang pertama tidak percaya, yang kedua kurang percaya, yang ketiga percaya penuh. Lalu rancangan Tuhan ini akan terjadi bagi semua orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Wow. Pertanyaannya sederhana, apakah Bapak Ibu, Saudara dan saya percaya penuh kepada Tuhan? Atau tidak percaya? Atau kurang percaya? Beberapa kali Tuhan Yesus tegur murid-muridnya, hai orang-orang yang kurang percaya. Mereka percaya tapi kurang. Sampai berapa lama lagi? Aku harus ada bersama-sama kamu. Bayangkan, pemilik kehidupan ada bersama-sama dengan murid-murid. Mereka bisa melihat Tuhan secara mata fisik, tapi mereka tetap kurang percaya. Sekarang ketika kita jadi Kristen, kita dibenarkan bukan karena kita melihat, namun karena kita tidak melihat, lalu kita percaya. Wow. Dan itu butuh sebuah keputusan bahwa mempercayai rancangan yang sempurna dari Tuhan dan tidak ada rancangan kecelakaan padanya. Amin. Haleluya. Hari ini orang tanya, kenapa COVID-19 terjadi? Kenapa pandemi ini datang? Kenapa doa-doa erangan yang kita naikkan Tuhan tidak hentikan itu? Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pikiran manusia.
Karena manusia tidak dapat menalar Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Satu-satunya yang bisa saudara dan saya lakukan adalah mempercayai rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Tuhan tidak mungkin mencelakakan orang-orang yang percaya kepada-Nya. Bahkan bukan cuma rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi dikatakan begini, memberikan hari depan harapan. Jika kita percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita hari depan yang penuh harapan, harusnya kita tidak cemas, harusnya kita tidak khawatir. Amin. Tulis di kolom komentar, harusnya saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu cemas, karena Tuhan memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Amin, 100 juta triliun kali. Itu dulu Bapak Ibu. Ngerti ini dulu. Ngerti hal yang pertama ini dulu. Bahwa percaya akan rancangan Tuhan. Ini cara mengatasi kecemasan. Percaya akan rancangan Tuhan. Padang gurun yang sumber dayanya terbatas saja. Karena Tuhan yang pimpin mereka. Dan Tuhan tahu ini bangsa pilihan. Penyediaan Tuhan luar biasa pada mereka. Dikirim roti, dikirim burung puyuh. Itu roti dan daging itu namanya burger. Kali itu mereka makan burger puyuh. Wow. Tidak ada McD di situ. Tanpa mereka minta pun Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-12, kalau Bapak Ibu lihat di sana, ayat 25 sampai ayat 32, ya Matius pasal 6 maksud saya, ya ayat yang ke-25, ya, tentang kecemasan, ya, tentang kekhawatiran. Alkitab katakan untuk apa kamu hendak kamu khawatir tentang akan makan, tentang minum, khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Wow. Lalu Tuhan suruh pandang burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27 berkata begini, siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Lalu 28 berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh dan intal. Ayat 29 dikatakan begini, nanti ada yang berkata, tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Semuanya ada dalam God's plan, ada dalam rancangan besar Tuhan. Lalu untuk apa kita cemas? Kecemasan itu adalah sikap hati karena tidak percaya kepada Tuhan. Dan tahukah saudara begini, kecemasan adalah ladang di mana setan punya akses untuk menaruh sakit penyakit pada saudara. Untuk membuat saudara dan saya punya antibodi menurun. Sel-sel bekerja dengan lambat. Jantung memompa dengan tidak normal. Akibat dari cemas. Kecemasan. Ya, Alkitab berkata dalam kitab Lukas, orang akan mati karena ketakutan. Dan kecemasan. Karena apa yang menimpa bumi ini. Ketakutan menyusul kecemasan. Kecemasan menyusul ketakutan. Ini selalu tetangga dekat. Selalu kawan dekat. Selalu kawan dekat. Kalau nggak salah Lukas pasal 23. Dikatakan orang akan mati karena ketakutan. Karena kecemasan tentang apa yang menimpa bumi. Termasuk COVID-19. Saya mau bold ini ulang-ulang. Berhenti berbicara tentang kecemasan. Berhenti berbicara tentang COVID-19. Bicaralah tentang firman Allah yang membangun. Orang akan mati ketakutan
mati ketakutan, bukan mati karena COVID-19. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Alasan mati ketakutan karena cemas. Dan akarnya di situ hidupnya kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, kuasa-kuasa langit. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Percaya akan rancangan Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi tulis di kolom komentar. Saya mau percaya akan rancangan Tuhan. Yes and amen. Yang kedua, percaya akan penyertaan Tuhan. Bukan cuma rancangan Tuhan, tapi percaya juga akan penyertaan Tuhan. Haleluya. Yesaya 43 ayat yang kelima berkata begini. Yesaya 43 ayat yang kelima berkata, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak ayat firman, ada begitu banyak pernyataan tentang penyertaan Tuhan bagi umatnya, bagi pribadi, bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi bisnis. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan. Lalu ayat itu selalu dimulai, jangan takut sebab aku ini menyertai. Artinya begini, saya bolak-balik ayat ini. Ketika Bapak Ibu cemas, Bapak Ibu harus ingat begini, Tuhan menyertai kita. Immanuel itu, nama Tuhan Yesus kan Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Amin. Ketika Bapak Ibu takut, ketika Bapak Ibu cemas, maka yang pertama harus ingat begini, Allah menyertai saudara. Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu Allah menyertai kita? Dengan Bapak Ibu mempercayai firman, dengan Bapak Ibu membaca firman, merenungkan firman, menghidupi firman, maka saat itu Tuhan sedang menyertai saudara. Bahkan Alkitab berkata begini bahwa Tuhan tebus kita dari dosa, Tuhan tebus kita dari cara hidup yang sia-sia, dari dunia ini. Dan dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita nggak perlu takut. Seperti dia sertai Daniel di tengah-tengah gua singa. Seperti dia sertai Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah api yang dinyalakan 7 kali. Lebih panas dari biasanya. Seperti dia sertai Yusuf di tengah-tengah kekeringan yang terjadi di Mesir. Selama 13 tahun, Yusuf dibuang, kemudian jadi mangku bumi. Tuhan juga akan sertai saudara di tengah-tengah masa sulit. Mari ubah pola pikir. Mari ubah sikap hati kita. Bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Semua kita tidak hidup kekal di dunia ini. Kita sudah ditentukan batas hidup manusia. Menurut Daud 70-80 tahun. Menurut Musa 120 tahun. Berapapun umur saudara, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, intinya begini, apakah dengan umur kita sekarang ini, kita pergunakan lebih banyak untuk percaya kepada Tuhan, atau kebanyakan ketakutan dan kecemasan? Karena kita udah punya umur ditentukan oleh Tuhan. Karena ada batasan umur, akibat Tuhan manusia dalam dosa, maka manusia rentan dengan penyakit. Manusia rentan dengan virus. Tapi Tuhan janji ada God's protection dan kingdom protection. Menurut Matius 28, ayat 18-20, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi ketika engkau memberitakan Injil. Percaya akan penyertaan Tuhan membuat saudara dan saya tidak takut. Amin. Tidak takut. Saya baca sebuah literatur ketika terjadi
virus di Prancis kalau nggak salah. Ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya. Dia disuruh oleh Tuhan, dia mendengar secara audible. Karena pada masa itu gereja betul-betul drop. 50 jutaan orang lebih, 20 juta atau berapa? Ya 20 juta lebih dalam pandemi 3 tahun lebih kalau nggak salah. 1805 atau 1819. Gereja itu drop, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan utus hamba Tuhan ini, dan dia datang ke klinik-klinik. Datangnya juga tidak pakai masker. Dan ketika dicegat oleh dokter dan suster, dia bilang begini, Tuhan suruh saya datang, mendoakan orang-orang yang terkena. Dan Bapak Ibu tahu, ketika dia tumpangin tangan, kesembuhan mulai terjadi kepada begitu banyak orang. Dan ketika dia lakukan itu berbulan-bulan, dibuat eksperimen Bapak Ibu. Itu virusnya itu diambil dari orang, kemudian ditaruh di telapak tangannya. Kemudian ditaruh di bawah mikroskop. Bapak Ibu tahu bahwa virusnya itu mati di telapak tangannya. Karena orang ini mendengar secara audible dari Tuhan. Aku akan menyatakan kuasaku. Dan dia sangat percaya tentang penyertaan Tuhan. Artinya begini, kalau menurut kitab Amsal berkata begini, orang bijaksana ketika melihat malapetaka bersembunyilah ia, tapi orang fasik, orang bodoh berjalan terus dan celaka, kena bencana. Kalau kita nggak dengar secara audible, Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh juga asal berani, tapi Bapak, Ibu tidak punya dasar. Kalau kita berani tanpa tidak dasar, kita nabrak, kita ansal. Tapi kalau Tuhan bicara secara audible kepada saudara, maka Bapak Ibu bisa mendemonstrasi kuasa Allah. Amsal 27:13 ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Haleluya. Bahkan Tuhan sendiri memberikan janjinya bahwa dia tebus, dia beli saudara dengan darah yang mahal. 1 Korintus 3, 16-17. Dan 1 Korintus 6, 19-20. Aku telah membeli engkau dengan darah, dengan harga yang lunas dibayar. Lalu Tuhan berkata, kamu adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Ayat 17. Dikatakan begini, jika ada orang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Kita ini bait Allah. Kita ini rumah Allah, bukan rumah sakit penyakit. Tulis di kolom komentar. Taruh tangan, saya ini rumah Allah, bukan rumah sakit penyakit. Mulai perkataan profetik untuk hidup saudara. Saya rumah Allah, bukan rumah sakit penyakit. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya ini rumah Allah, bukan rumah ketakutan dan kecemasan. Kan begitu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 berkata begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti dari sisi rancangan Tuhan, Tuhan mau Anda sehat. Amin. Kata sehat itu dalam bahasa dari kitab Yohanes 1 Yohanes 3 itu dipakai kata soso. Soso itu artinya kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan juga menghendaki saudara dan saya bukan cuma sehat tubuh, sehat roh, jiwa, dan tubuh. Makanya dipakai satu kalimat, satu kata dari bahasa Yunani, soso. Bukan sorok, saudara ya. Ya. Tapi soso. Keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan mau roh, jiwa, tubuh saudara sehat.
Karena dia tebus saudara dan saya. Maka tubuh kita untuk memuliakan namanya. Kalau saudara misalnya diizinkan sakitnya, maka Tuhan mau pakai itu untuk saudara memuliakan Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat berkata begini, penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tidak dikatakan oleh penyakit itu kamu akan mati. Mungkin orang mati dengan penyakit, tapi saudara dan saya harus ingat begini, kita nggak mati, ada orang karena batasan umur, karena kelemahan manusia, akibat kejatuhan manusia, bisa saja orang mati. Tapi hidup saudara tetap memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara sakit dan Anda disembuhkan, pakai itu memuliakan Tuhan. Intinya begini, tidak boleh izinkan kecemasan menguasai kita. Intinya begini, tidak boleh izinkan ketakutan menguasai kita. Artinya, ketika itu terjadi, maka Bapak Ibu sedang percaya akan penyertaan Tuhan. Saya nggak lihat amin 100 juta triliun kali dia. Saya percaya akan penyertaan Tuhan. Hari-hari ini, saya, Bapak Ibu, ada orang tanya ke saya, Pastor kok nggak pernah khotbah tentang COVID-19 ya? Pastor kok nggak pernah khotbah tentang boleh vaksin atau tidak ya? Bukan masalah saya mau khotbah itu atau tidak. Tapi apakah ketika disampaikan itu atau tidak? Atau percaya? Saya nggak mau membesar-besarkan virus, tapi saya mau besarkan Tuhan yang hebat. Saya nggak mau cerita tentang apa yang selevel, sejajar, yang menyerang kita. Saya mau naik di level lebih tinggi. Untuk melihat jalan keluar, karena Yesus lebih tinggi namanya daripada COVID-19, daripada masalah dan persoalan saudara. Dia nama di atas segala nama, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu kasih semua masalah dan persoalan di hadapan Tuhan. Tapi saya beritahukan kepada saudara begini, ada nama yang lebih tinggi daripada semua itu, nama Yesus. Dan saya percaya bahwa hidup ini adalah pelajaran. Kalau Bapak Ibu nggak belajar dari sekarang, nggak masalah-masalah kecil Bapak Ibu nggak atasi, masalah besar Bapak Ibu nggak bisa atasi. Kalau dari hal-hal kecil Bapak Ibu tidak belajar mulai hari ini, maka kita tidak akan bisa menang ketika masalah-masalah besar datang. Ingat kesembuhan, kalau bicara kesembuhan, Tuhan bisa pakai kesembuhan secara supranatural. Tuhan juga bisa pakai kesembuhan alami, yaitu melalui tangan-tangan dokter. Tuhan bisa pakai dua-duanya. Haleluya. Yang ketiga, ingat pertama, percaya bahwa rancangan Tuhan sempurna bagi saudara. Percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi saudara. Yang ketiga, percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan cemas. Lukas 12 ayat 29 sampai 30. Haleluya. Lukas 12 ayat 29 sampai 30. Mari malam ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Tapi barang siapa, ayat 29 30 ya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Gara-gara makan minum, duit, pekerjaan, bisnis, orang bisa cemas hati. Gara-gara dia nggak punya sesuatu sama dengan tetangganya, dia bisa cemas hati. Alkitab berkata, ketika itu Anda lakukan, maka ini ayatnya, ayat 30. Sebab itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ketika Bapak Ibu cemas tentang makan, minum, pakai, semua yang bisa dunia tawarkan, ketika Bapak Ibu cemas untuk hal-hal itu, maka kita dikategorikan orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 30 bagian B berkata, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Wow. Mari kita percaya akan pemeliharaan. Bapamu
di sorga tahu bahwa kamu memang memerlukan semua. Kata Bapa itu kan dari bahasa Ibrani A dan B, yang artinya resource, sumber. Berkali-kali saya katakan bahwa kata Bapa, doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama. Kalau diganti bahasa sumber yang ada di sorga, dikuduskan nama. Kata Bapa dari bahasa Latin itu adalah fundus. Kemudian kita dapat kata fondasi. Jadi Bapa itu adalah fondasi. Tapi Bapa juga adalah sumber. Percaya akan pemeliharaannya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya hidup hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Seberapa banyak pun yang kita terima hari ini, belajar bersyukur. Itu cara mengatasi kecemasan. Kalau hari ini Bapak Ibu maunya banyak, tapi baru datang sedikit, belajar ucap syukur. Jangan pakai segala cara, jangan paksa keadaan. Untuk Bapak Ibu mau dapat itu, nanti kita halalkan segala cara, maka disitulah timbul kecemasan. Percaya saja akan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mau setia, mau ucap syukur dengan apa yang kita alami hari ini. Mungkin uang 100.000, 200.000. Satu bulan mungkin gaji kita hanya 1 juta. Sedangkan harus menghidupi anak-anak kita. Lalu Bapak Ibu bawa itu ke hadapan Tuhan, ucap syukur. Bapak Ibu angkat milik kepunyaan Tuhan lebih dulu, karena kita menghormati Tuhan. Lalu sisa 90-nya kita pakai. Maka Anda sedang menaruh hidupmu di dalam pemeliharaan sumber yang tidak pernah habis. Saldomu di bank bisa habis. Bisnismu bisa hilang dalam 1 hari. Kedudukanmu bisa hilang dalam 1 hari. Tapi Tuhan yang adalah sumber selalu tetap ada dan tersedia bagi mereka yang percaya kepadanya. Banyak orang yang khawatir akan hidupnya. Namun orang percaya. Saudara dan saya tidak boleh takut, tidak boleh cemas, karena Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan pelihara kita. Saya ingat pertama kali saya masuk full time, saya mungkin beberapa kali sudah cerita kepada saudara. Salah satu senior saya, sekarang sudah almarhum, Bapak Pendeta David Halim. Beliau seorang bisnismen, lalu dipanggil Tuhan untuk jadi full time. Dia ada 4 perusahaan, waktu itu masih di Ambon. Saya ingat pertama kali saya masuk full time, tahun 98. Ketika saya dapat persembahan kasih, dia panggil saya dan dia katakan begini, Luther, Om ini tinggalkan 4 perusahaan, karena Tuhan panggil Om untuk melayani full time. Dan ketika Om dapat persembahan kasih dari gereja, Om lihat, itu jauh sekali. Om punya perusahaan sendiri. Tapi Om beritahukan kepada kamu, kalau satu waktu kamu ikut Tuhan, kamu full time, kamu ikut Tuhan, kamu lapar, kasih tahu ke Om. Om juga mau ikut Tuhan seperti itu. Karena Om percaya ada pemeliharaan Tuhan. Saya buktikan kepada saudara, 30 tahun saya melayani Tuhan. Sampai hari ini. Saya lihat enggak ada kekurangan sama sekali. Selalu more than enough, abundantly. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi, 15 bulan yang lalu, saya pernah cerita kepada saudara, ada yang berkata, pastor gereja bangkrut, nanti pastor makan apa? Saya jawab dia, Tuhan saya yang saya sembah, pasti akan menolong saya. Saya anak petani, sudah terbiasa makan singkong. Kalau di Ambon makan sagu. Tanpa lauk pauk, saya sudah terbiasa hidup sederhana. Istri saya juga lahirnya di sebuah kecamatan kecil di Maluku Tengah. Kami terbiasa hidup sederhana. Saya katakan begini, Tuhan yang saya sembah akan pelihara saya. Dan saya lihat sampai hari ini. Saya lihat sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan. More and more, more and more. Justru saya ulang-ulang kali katakan di tengah-tengah masa pandemi, justru Tuhan pimpin kami, pelihara kami.
Justru bukan cuma pelihara makan minum kami, pakai kami. Tapi Tuhan menyelesaikan bangunan gereja yang sudah tertunda. Kurang lebih 5 tahun. Kami bangun dan selesaikan di tengah-tengah masa pandemi ini. Itu Tuhan yang melakukan jauh melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Saya beritahukan kepada saudara, kalau Bapak Ibu cuma khawatir tentang makan dan minum, Anda sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal. Kualitas iman kita tidak dilihat ketika keadaan nyaman. Kualitas iman kita, nilai iman kita tidak dilihat ketika semuanya tersedia. Justru di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang tidak ada pengharapan, tapi Anda berdiri dan Anda berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Itulah nilai iman saudara. Itu yang membuat sorga intervensi hidupmu dan akan memberikan kepada saudara apa yang tidak Anda lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam mata. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Ketika Anda melihat itu, Anda tahu begini, itu bukan tentang saya, Pastor Luther Bias. Itu bukan tentang istri saya. Itu bukan tentang apa yang bisa Anda lakukan. Tapi itu tentang rancangan pemeliharaannya. Bapak Ibu lihat nih, tapi Bapa di surga tahu bahwa memang memerlukan semuanya. Itu artinya tanpa Anda ngomong pun akan ada penyediaan Tuhan. Satu saat saya pergi makan dengan keluarga di restoran. Tiba-tiba ketika saya mau pergi bayar, yang punya restorannya itu udah tahu, udah kenal saya. Dia katakan gini, Pak Pendeta, sudah ada orang yang bayar, Pak. Oh, siapa? Nggak tahu, Pak. Setelah lagi Bapak makan, orangnya datang dan berkata begini, saya mau bayar. Dalam situasi bukan kami nggak punya uang waktu itu. Tapi saya mau lihat ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu percaya akan pemeliharaan Tuhan, Allah akan mencari kebutuhan makan minum. Lalu mereka ketika tidak dapat jadi cemas. Ketika mereka tidak dapat posisi jadi cemas. Ketika saldo di bank berkurang jadi cemas. Ketika pekerjaannya mulai goncang jadi cemas. Itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan melarang kita mempersoalkan makan, minum, pakai. Karena Bapa kita di sorga sungguh-sungguh mengerti apa yang kita butuhkan. Ingat ulangi ya, Bapa di sorga melarang kita mempersoalkan makan, minum. Dan saya pernah bersaksi, istri saya juga pernah bersaksi dalam nama Yesus. Kami pernah bersaksi. Bagaimana ketika kami di Jakarta tinggal di Taman Aries, nomor 4. Saya nggak punya uang ATM Lipo saya itu tinggal Rp185. Tapi saya lihat berbulan-bulan Tuhan pelihara kami. Anak saya Chris itu masih kecil, saudara, baru 1 tahun. Dari 6 bulan sampai 1 tahun. Saya lihat Tuhan pelihara kami. Orang-orang yang tidak kami kenal dan baru 1 kali kami kenal. Tiba-tiba hampir tiap malam kami makan. Benar-benar kami nggak punya uang. Saudara tahu, saya coba cek hati saya coba cek hati istri saya, kami nggak takut. Saya sampai bilang ke istri saya, kalau Tuhan izinkan kita mati dengan cara seperti ini, biar kita mati. Tapi saya percaya itu bukan rancangannya. Tuhan mau tes hati kita. Saya belum mengembalakan hari itu. Saat itu saya masih pendeta pembantu. Istri saya masih pendeta pembantu. Kalau di GBI, Bapak Ibu, untuk jadi pendeta pembantu, dia harus melayani dengan setia di gereja lokal 2 tahun. Baru direkomendasi oleh gembalanya untuk ujian pendeta pembantu. Untuk dia naik pendeta muda, butuh waktu 4 tahun. Untuk nanti jadi pendeta, dia harus dari PDM, pendeta muda, ke pendeta penuh, 4 tahun. Jadi kalau hitung normal, dari pendeta pembantu sampai pendeta penuh, itu butuh waktu 10 tahun. Itu kalau kuliah, itu sudah profesor. Kalau kita dari S1. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan melarang kita mempersoalkan apa yang akan kita makan, kita pakai.
Jadi kalau hari ini cuma masalah makan minum lalu khawatir cemas, kita itu dilabeli oleh Tuhan tidak mengenal Allah. Jangan Bapak Ibu berkata saya percaya Tuhan, tapi cemas dengan hal-hal dunia. Kita belum mengenal. Itu yang membuat Bapak Ibu cemas. Mari belajar mempercayai penyediaannya, sehingga kita bebas dari kecemasan dan ketakutan. Yang keempat, percaya akan pembelaan Tuhan. Kalau yang pertama, percaya akan rancangannya. Yang kedua adalah percaya akan apa? Percaya akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, percaya akan pemeliharaannya. Dan yang keempat, percaya akan pembelaan Tuhan. Kita lihat beberapa ayat. Ulangan 3 ayat 22. Percayalah akan pembelaan Tuhan. Tuhan itu akan bela orang-orang yang mempercayai Dia. Ulangan 3 ayat 22. Tolong Lydia. Ulangan 3 ayat 22. Tetapi Tuhan berfirman, jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Jangan takut kepada virus COVID-19, jangan takut kepada krisis global, janganlah takut kepada situasi keadaan yang terjadi. Ketika Anda percaya, maka ini yang terjadi. Tuhan yang berperang untuk saya. Percaya akan pembelaan Tuhan. Tulis di kolom komentar. Ketika masalah datang, saya harus percaya Tuhan yang berperang untuk saya. Amin. 100 juta triliun kali. Kalau Anda percaya bahwa bukan cuma Yesus is my provider, tapi Dia juga adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Amin. Percaya akan pembelaan Tuhan. Coba lihat Yesaya. Bayangkan Alkitab tadi ini, aku yang berperang kan. Dan saya lihat ulang-ulang kali. Ya, ada hak istimewa yang dimiliki oleh Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, Alkitab berkata, jangan menyentuh orang-orang yang diurapi. Bukan berarti bahwa kita itu kebal dengan tidak boleh dikoreksi, tidak. Bukan seperti itu. Tapi ada bagian yang memang Tuhan taruh di atas hamba-hamba Tuhan. Ya, saya lihat ada begitu banyak cerita-cerita di mana hamba-hamba Tuhan ya yang diperlakukan dengan tidak baik dan sebagainya. Dan mereka nggak balas, mereka cuma bawa dalam doa. Dan akibatnya yang terjadi adalah pembelaan Tuhan datang kepada mereka. Haleluya. Yesaya 41 ayat 13. Kita lihat. Yesaya 41 ayat 13. ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong kau. Bukan cuma berperang menggantikan kita, tapi menolong kita. Ketika Bapak Ibu percaya akan penyertaan Tuhan, akan pembelaan Tuhan maksud saya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 2 hak istimewa. Tuhan berperang ganti saudara. Apapun masalah saudara. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya pertolongan dari Tuhan. Itu artinya bahwa Bapak Ibu mendapat pembelaan dari Tuhan. Kalau kembali kepada Ulangan 3 ayat 22 tadi, Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua bahwa dia pasti menang dalam peperangan karena Tuhan yang berperang menggantikan dia. Dan kita adalah Joshua generation. Kita adalah generasi Yosua. Arti nama Yosua itu Yesua. Itu sama dengan Yesus. Punya arti nama yang sama. Jehovah is salvation. Allah itu keselamatanku. Dan Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua bahwa dia pasti menang karena Tuhan yang berperang. Dia pasti menang karena Tuhan yang menolong dia.
Bahkan Tuhan meneguhkan dalam Yesaya 41 tadi, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan demi pertolongan. Dan saya sudah melihat berkali-kali, di saat-saat terjepit, ketika saya datang dan hanya cuma mengangkat tangan, ambil gitar kecil saya, hopeless. Bukan hopeless Bapak Ibu ya. Sepertinya tidak ada jalan keluar sama sekali. Makanya ada lagu yang biasa kita pernah nyanyikan. Saya dapat itu ketika saya lagi menyembah Tuhan 2018 ketika bulan Desember. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Itu betul-betul dalam keadaan sepertinya di mana tangan Tuhan. Ada sebuah kalimat yang muncul, kemudian saya pernah khotbah itu, di manakah Tuhan ketika saya memerlukan pertolongannya. Itu saya pernah khotbah itu. Karena sepertinya jalan buntu, tapi dalam hati berkata begini, percaya saja. Dalam hati selalu berkata begini, ada pembelaan Tuhan. Dia Bapa yang baik, tidak mungkin lihat anak-anaknya hancur. Wow, saya menjadi kuat karena ada firman yang muncul di hati saya. Jika kita sudah tahu bahwa Tuhan akan bela kita, jika kita sudah tahu bahwa Tuhan akan nolong kita, maka tidak perlu khawatir. Amin. Tidak perlu kita cemas. Karena Tuhan pemelihara hidup. Tulis di kolom komentar. Jangan cemas. Karena Tuhan pemelihara hidupku. Dia Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Dia tahu jalan. Dalam satu masalah Bapak Ibu, dia punya triliunan cara, triliunan jalan untuk menolong saudara. Bapak Ibu ingat kemarin saya khotbah tentang saudara. Tuhan itu bisa bekerja dengan tangan yang tidak kelihatan. Dia bisa pakai tangan orang lain. Dan dia bisa pakai tangan Anda sendiri. Amin. Jangan cemas karena Tuhan pemelihara hidup. Malam ini saya bagikan 4 hal kepada kita untuk mengatasi kecemasan. Percaya akan rancangan Tuhan. Yang kedua, percaya akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat, percaya akan pembelaan Tuhan. Saya percaya malam hari ini Anda diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan.